السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjalankan segenap perintah-perintahnya. Mari kita tinggalkan segenap larangan-larangannya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan dengan rahmatnya kita diizinkan untuk masuk ke dalam surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwasanya tujuan akhir dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dan dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan segenap larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa datang di tempat yang mubarak ini insyaallah untuk melakukan salat Idul Adha. Tiada lain, itu adalah karena karunia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah kurban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini masih banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka terbaring di pembaringan mereka, di rumah-rumah sakit, diisolasi, di karantina, menghadapi penyakit yang sekarang sedang mewabah. Namun alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita bisa berdiri di sini
pagi hari ini kita bisa duduk di sini, pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah karena Allah, sementara yang lain mereka ada di tempat-tempat mereka untuk berobat dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, pada saat di tempat yang lain, di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang bertubi-tubi, maka kita di sini dalam keadaan aman. Di tempat yang lain mereka merasakan kelaparan, namun kita di sini diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita bersumpah demi Allah bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya laksana, bahkan lebih banyak daripada curahan hujan yang datang dari langit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mubarak ini, di hari-hari yang mulia ini adalah kita diperintahkan untuk beribadah kurban. Kita diperintahkan untuk menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbankanlah. Maka marilah di sini kita akan menyelami beberapa pelajaran daripada ibadah kurban yang hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakannya. Apa pelajaran apa yang ada di balik ibadah kurban? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, ibadah kurban mengajarkan kita untuk menjadikan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita menyembahnya, di mana kita melalui ibadah kurban ini diajarkan untuk tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang masuk neraka gara-gara lalat dan ada orang masuk surga gara-gara lalat. Orang yang pertama masuk neraka gara-gara lalat karena dia berkurban, mengorbankan lalat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia membunuh lalat, dipersembahkan kepada berhala, maka Allah murka, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Namun orang yang kedua dia masuk surga gara-gara lalat pula. Kenapa? Karena dia menolak mengorbankan lalat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kemudian dia dibunuh, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan memasukkan dia ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, fenomena kesyirikan, mempersembahkan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala masih kita dapati di lingkungan kita, masih kita dapati di masyarakat kita. Menyembelih sapi, menyembelih kerbau, menyembelih kambing dalam rangka panen, dalam rangka membangun jembatan, dalam rangka membangun gedung-gedung dan lain sebagainya. Kalau di zaman yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara seekor lalat saja dimasukkan ke dalam neraka, apalagi yang lebih besar daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, di mana tempat kembali orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka kekal selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, merekalah seburuk-buruknya makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, ibadah kurban yang kedua memberikan kepada kita pelajaran akan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kurban ini mengajarkan arti keikhlasan, yaitu menjadikan wajah Allah, menjadikan ridhanya Allah, menjadikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan utama dari kita mengorbankan harta kita. Daripada kita menyembelih hewan kurban kita, tiada lain adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, bukan untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan, bukan untuk dikatakan sebagai orang yang dia rela untuk berkorban dan seterusnya, namun semuanya hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya kurban kalau dia ingin mendapatkan pujian? Apa artinya kurban kalau dia ingin mendapatkan sanjungan dan pengakuan? Apa artinya kurban kalau sekedar hanya untuk cor-coran? Apa artinya kurban kalau dalam hatinya dia berkata, apa kata orang kalau aku sekarang tidak berkurban? Apa kata orang kalau aku sekarang tidak ikut urunan? Apa kata orang dan seterusnya. Kalau ibadah kurban dilakukan karena orang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kurbannya sia-sia. Bukan pahala yang akan dia dapatkan, namun azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyala-nyala. Ingat, semua amal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan tertolak dan bahkan terhapus pahalanya. Maka marilah kita perbaiki niat kita. Untuk apa kita berkurban? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jika karena Allah niatnya, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Jika niatnya karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah keburukan di atas keburukan. Di dunia dia kehilangan harta, dan di akhirat dia akan celaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pelajaran yang ketiga, ibadah kurban ini mengajarkan kita bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar niat yang baik saja, tetapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka dia telah salah dan harus menggantinya dengan hewan yang lainnya. Maka mendengar itu salah seorang sahabat, yakni Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih sebelum salat Id karena aku ingin menjadikannya sebagai yang pertama yang dihidangkan untuk kaum muslimin. Ingat, niatnya baik. Niatnya dia ingin kurbannya itu menjadi hidangan pertama yang dihidangkan kepada kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kambing yang sudah kau sembelih itu hanya jadi kambing makan-makan, tidak dihukumi kambing kurban. Kita perhatikan niat yang saleh, niat yang baik tidak mesti menjadikan amal yang sedang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ditambah satu syarat yang berikutnya, sesuai tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa kurban sahabat tadi tidak diterima? Karena dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kurban disembelih setelah salat Id, namun dia sembelih sebelum salat Id. Karena tidak sesuai dengan tuntunan. Seikhlas apapun niatnya, sebaik apapun niatnya, mardudah, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, untuk mempelajari kembali agama Allah, untuk mempelajari kembali syariat Allah. Apa yang dicontohkan, apa yang dituntunkan, maka itu yang kita laksanakan. Dan apa yang tidak dicontohkan dan apa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita merasa cukup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tinggalkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pelajaran yang keempat, ibadah kurban mengajarkan kepada kita kasih sayang. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
memerintahkan kepada mereka yang mau menyembelih agar menajamkan pisaunya, agar tidak mengasah pisaunya di hadapan hewan kurbannya, agar tidak menyembelih hewan kurbannya di hadapan teman-temannya, agar menyeretnya dengan baik dan agar membaringkannya pun demikian dengan baik. Islam mengajarkan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah." Jika kalian menyembelih, maka berbuatlah baik dalam cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan hendaknya dia mengenakkan, mengistirahatkan, menenangkan hewan sembelihannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Ibadah kurban yang berikutnya, pelajaran yang kelima, mengajarkan kepada kita kedermawanan. Kita diajak untuk menjadi insan-insan yang dermawan. Kita menyembelih kurban, maka sebagiannya kita makan, sebagiannya kita sedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin, dan sebagiannya lagi kita hadiahkan kepada teman-teman dan handai tolan. Tiada lain itu mengajarkan kita untuk berbagi. Rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bukan untuk hanya dimakan sendiri, namun kita diperintahkan untuk berbagi. Berbagi kepada kaum muslimin, berbagi kepada fakir dan miskin, kerabat, sanak, saudara, handai tolan dan seterusnya. Keutamaan yang keenam atau pelajaran yang keenam, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kelebihan harta, kelapangan rizki, lalu kita rela mengorbankannya, membelikannya seekor kambing, urunan untuk sapi dan seterusnya. Semuanya itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada syukur yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bentuk syukur yang lain yaitu menjalankan perintah Allah. Tatkala ada panggilan Allah, kita mendatanginya. Tatkala ada larangan Allah, kita meninggalkannya. Maka ini adalah bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketujuh, kurban mengajarkan kepada kita kepatuhan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ismail pun demikian ridha, rela dan sabar mengorbankan nyawanya demi ketundukan dia kepada Allah dan demi bakti dia kepada orang tuanya. Seorang bapak yang tunduk patuh kepada Allah. Seorang anak yang bertakwa dan bersabar serta berbakti kepada orang tuanya. Inilah pengorbanan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka kita pun demikian. Hendaknya kita selalu tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na, terhadap setiap apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan pernah menuntut dari kita agar kita mengorbankan anak-anak kita sampai hari kiamat, tidak akan pernah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menuntut sedikit pengorbanan dari harta kita, sedikit pengorbanan dari waktu-waktu kita untuk salat, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah-perintah yang lain. Yang terakhir, yang kedelapan, kurban mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang terburuk. Kurban yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling besar tanduknya, yang paling indah bentuknya, kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurban kita kurban yang baik. Maka ibadah kita yang lain pun demikian. Kita diajari agar kita mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Salat yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Zakat yang terbaik. Haji yang terbaik. Semuanya yang terbaik kita persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah 8 pelajaran dari pelajaran ibadah kurban
yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita seluruh amal saleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, mempermudah jalan kita menuju surga, mempermudah jalan kita untuk menjauh dari azab api neraka. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.